Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai momentum dan impuls. Yuk, kita simak penjelasannya. Sering kita melihat permainan sepak bola baik di lapangan maupun di layar televisi. Jika kita perhatikan, kecepatan bola saat ditendang tidak akan bisa merobohkan tembok, walaupun bola tersebut memiliki kecepatan yang tinggi. Lain halnya dengan sebuah mobil hanya bergerak pelan-pelan mungkin dapat merobohkan pagar tembok, apalagi kecepatan mobil itu sangat besar. Dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa besaran skalar massa dan besaran vektor kecepatan sangat berperan. Dengan demikian, pengertian momentum adalah hasil kali antara massa benda dengan kecepatan yang dimiliki benda tersebut, sehingga secara matematis dapat ditulis dengan persamaan P sama dengan M kali V. Apa yang menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak? Anda telah mengetahuinya, yaitu gaya. Bola yang diam akan bergerak ketika gaya pukulan Anda bekerja pada bola. Gaya pukulan Anda pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti itu disebut gaya impulsif. Jadi, gaya impulsif mengawali suatu percepatan dan menyebabkan bola bergerak cepat dan semakin cepat. Gaya impulsif mulai dari nilai 0 pada saat T1, bertambah nilainya secara cepat ke suatu nilai puncak dan turun drastis secara cepat ke 0 pada saat T2. Variasi gaya impulsif terhadap waktu ditunjukkan oleh grafik Ft pada gambar 1 di slide berikut ini. Semakin lama gaya impulsif bekerja, semakin cepat bola bergerak. Jika gaya impulsif yang berubah terhadap waktu kita dekati dengan suatu gaya rata-rata konstan F, kecepatan bola sesaat sudah Anda pukul adalah sebanding dengan hasil kali gaya impulsif rata-rata dan selang waktu singkat selama gaya impulsif bekerja. Dari gambar grafik Ft, dapat ditarik kesimpulan bahwa impuls adalah hasil kali dari gaya impulsif rata-rata dan selang waktu singkat. Secara matematis, definisi tersebut dapat dituliskan dengan persamaan berikut, yaitu I sama dengan F dikali delta T, atau I sama dengan F dikali T2 dikurang T1. Dengan T2 adalah waktu akhir benda dan T1 adalah waktu awal benda. Hubungan antara impuls dan momentum dapat dinyatakan dengan pernyataan berikut ini. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Dari pernyataan tersebut, jika dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis, dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan delta P, atau F dikali delta T sama dengan M dikali Vt dikurang V0. Dengan Vt adalah kecepatan akhir benda dan V0 adalah kecepatan awal benda. Pada gambar di slide ini, suatu tumbukan selalu melibatkan sedikitnya dua benda. Misalnya bola A dan bola B. Sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MAVA dan bola B bergerak mendatar ke kiri dengan momentum MB kali VB. Momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan
jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan mengenai bunyi hukum kekekalan momentum, yaitu pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah terjadi tumbukan adalah konstan, asalkan tidak ada gaya lain atau gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Dari pernyataan bunyi hukum kekekalan momentum tersebut dapat ditulis secara matematis dalam bentuk persamaan, yaitu P sebelum sama dengan P sesudah. Atau PA ditambah PB sama dengan P aksen A ditambah P aksen B. Atau MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali V aksen A ditambah MB dikali V aksen B.